Perkenalkan, nama saya Syekh Gopas dari kelas 12 19. Pada hari ini saya akan mengerjakan uprak matematika wajib tentang bank ruang. Nah, di sini saya ada soal dari garis ke garis. Diketahui kubus sama sisi ABCD EFGH dengan P adalah titik tengah garis BC dan O adalah titik tengah garis BC. Nah, kita ditanya berapakah jarak garis OP ke garis AG bila panjang sisi kubus adalah 4A. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini saya menggambar kubusnya ABCD EFGH dan masing-masing sisinya adalah 4A. Nah, kita diketahui garis titik P adalah titik tengah garis BC. Lalu titik O adalah garis tengah BC. Lalu kita ditanya berapakah jarak garis OP ke garis AG? OP ke garis AG. Nah, maka pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mencari berapakah panjang dari tinggi dari sini ke bawah. Dari garis AG ke OP tingginya itu berapa? Kita ketahui bahwa AG dengan menggunakan Pythagoras kita ketemu bahwa AG adalah 4/3A. Sedangkan OP dengan menggunakan Pythagoras juga kita tahu bahwa panjangnya adalah 2A/2. Next, kita tarik garis lurus dari OP ke A. Lalu kita selanjutnya mencari jarak dari A ke C. A ke C dengan menggunakan Pythagoras kita tahu bahwa panjangnya adalah 4/2A. Nah, sekarang kita bawa garis ABC segitiga ABC keluar biar lebih mempermudah. Di sini kita ketahui AG adalah 4/3A, AC tadi adalah 4/2A. Sedangkan GC merupakan salah satu sisi dari kubus sehingga panjangnya otomatis adalah 4A. Nah, di sini sisi yang berubah. Next, kita akan menamai titik di sini, kita beri nama M. Dan garis di sini titik di sini adalah M. Nah, kita dituntut harus tahu berapakah M ke N. Caranya adalah kita keluarkan dari segitiga OPC ini ke bawah biar lebih mempermudah. C-nya siku-siku ya. Nah, jarak dari OP adalah tadi 2/2A. PC adalah setengah dari DC 2A. Dan OC adalah setengah dari BC 2A juga. Maka untuk mencari berapa jarak dari sini kita bisa menghitungnya dengan berarti ini berada di tengah-tengah. Kita beri nama X. O ke X sama dengan X ke P. Berarti 2/2A dibagi 2. Jadi masing-masing panjangnya adalah 2A. O ke X akan 2A, X ke P akan 2A. Nah, kita mencari berapakah ini X. Berapakah X ke C? Ya, kita gunakan Pythagoras. Di sini situ ya. Nah, kita gunakan Pythagoras. XC kuadrat sama dengan CP kuadrat dikurang dengan XP kuadrat. Nah, XC kuadrat sama dengan CP kuadrat adalah 4A kuadrat. XP kuadrat adalah 2A kuadrat. Maka XC kuadrat adalah 2A kuadrat yang mana pada akhirnya XC adalah akar 2A. Oke. Karena titik X ini sama dengan M di sini, maka XC sama dengan MC, yaitu akar 2A. Kalau MC akar 2A, maka akar M-nya adalah
Betul, 3/2. Nah, dari sini kita bisa menggunakan perbandingan segitiga. AC per AM sama dengan GC per NM. Nah, AC-nya adalah 4/2, AM-nya adalah 3/2, maka GC-nya adalah 4A per NM. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa NM adalah 3A berdasarkan perbandingan yang ada. Oke, kita sudah tahu NM punya 3A. Step terakhir adalah kita tarik garis lurus dari M ini ke AG. Namanya tegak lurus. Nah, garis M ini ke sini kita beri nama B. Jangan B kecil. M ke B kecil, cara mencarinya adalah dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Tetapi kita cari dulu berapakah jarak dari AKN-nya. Karena perbandingannya tadi adalah 4/3, maka AKN adalah 3/3A. Sedangkan N ke G adalah sisanya 4/3. Kita cari menggunakan perbandingan luas segitiga. Perbandingan luas segitiga, maka kita dapatkan kalau AM dikali MN setengah AM dikali dengan MN itu sama dengan setengah MB dikali AM. MB kecil ya, dikali dengan AM. Nah, setengahnya bisa kita coret. AM nya tadi kita tahu bahwa panjangnya adalah 3/2A. MN nya adalah 3A. MB kita tidak tahu, kita cari berapa MB. Sedangkan AN terakhir adalah 3/3. Di sini kita bisa coret, ada A di sini. Nah, 3-nya juga ada, kita coret. Nah, sekarang berarti sisa MB. Maka MB sama dengan 3/2A per akar 3, yang mana ini equals to 3/6 akar 6A. Ya. Jadi untuk menjawab soal tadi berapakah jarak garis OP ke garis AG, maka panjangnya adalah akar 6A. Jarak garisnya ini tadi X sama dengan MF, maka kita bisa buat di M. Sini ke sini adalah akar 6A. Dapat. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita lanjut ke soal titik dan garis. Pertanyaannya adalah berapakah jarak garis HA ke garis titik tengah GF. Yang kita beri nama titik tengah GF ini adalah kita beri nama Q. Nah, maka pertama adalah kita cari berapa panjang H ke Q ya. Ini H ke Q. Lalu langkah kedua kita cari berapa banyak H ke Q. Ini H ke Q. Dan terakhir kita cari berapa banyak HA. Oke, mari kita lanjut perhitungan. HQ adalah berarti akar dari HG kuadrat ditambah GQ kuadrat. HG kuadrat adalah 36, 6 kuadrat ditambah dengan GQ adalah setengah dari FG, yaitu 8 kuadrat, yaitu 10. Nah, sekarang kita lanjut ke AG. AQ, salah. Berapakah AQ? Untuk mencari AQ kita tarik garis lurus dulu dari Q ke bawah.
yang kita beri nama mungkin di sini adalah X, M. Nah, Q ke M jaraknya adalah sama dengan G ke C, yaitu 10 cm. Dan dari A ke M itu jaraknya sama dengan H ke Q, yaitu 10. Berarti kita hitung akar dari AM kuadrat ditambah dengan MQ kuadrat. AM kuadrat adalah lebih tahu 10. MQ kuadrat adalah 10 juga, 10 kuadrat. Maka AQ adalah 10 akar 2. Di sini saya tidak pakai satuan agar memudahkan perhitungan. Nah, kita ketahui bahwa AQ-nya adalah 10 akar 2 dan HQ-nya adalah 10. Sekarang kita cari berapakah HA-nya. HA kita ketahui bahwa H ke E adalah 16, sedangkan E ke A adalah 10. Maka HA sama dengan akar dari AM kuadrat ditambah dengan GA kuadrat. HE-nya adalah 16 ditambah dengan EA-nya adalah berapa? 10 kuadrat. Nah, maka kita ketahui jawabannya adalah 2 kali 9. Akar dari 289. Kita tahu HA adalah 289. Nah, kita misalkan kalau D ke A adalah X, sedangkan H ke D adalah 2 kali 8 X. Nah, kita gunakan di sini perbandingan Pitagoras. Untuk mempermudah perhitungan, di sini kita hapus dulu tadi papannya. Sekarang kita hitung menggunakan perbandingan Pitagoras. Kita ketahui bahwa QA kuadrat ditambah dengan tadi kuadrat sama dengan QH kuadrat ditambah dengan HD kuadrat. Nah, QA-nya ada kuadrat adalah 200 ditambah HD kuadrat adalah X kuadrat. QH kuadrat adalah 100. BTW di sini saya melakukan kesalahan. Di sini harusnya ini. Nah, 100 kuadrat dikurang HD kuadrat adalah akar dari 2 akar 9 dengan X kuadrat. Nah, sekarang mari kita lakukan perhitungan. 100 pindah ke kiri menjadi 100 dikurang X kuadrat sama dengan negatif 2 akar 89. Oke, di sini kita kuadratkan 2 akar 89 adalah 4. Jika dalam 9 itu sekitar 356. Nah, kita kurang dengan 4 akar 89X ditambah dengan X kuadrat. Skip ya. Lalu 100 min X kuadrat, ini ada min di depannya, kita masukkan min 356 ditambah 4 akar 89 X kuadrat, X dikurang X kuadrat. X kuadrat ketemu X kuadrat bisa kita coret negatif, sama-sama negatif keduanya. Lalu negatif 356 ini kita pindahkan ruasnya ke kiri jadi 456 sama dengan 4 akar 89X. Lalu maka kita tahu X-nya adalah 456 per 4 akar 89, yang mana ini adalah, nah,
456 bagi 4 adalah 114. Nah, atas bawah kita kali dengan akar 89, yaitu bawahnya menjadi 489. Oke, kita dapat X-nya segini. Lalu kita lanjut mencari Q ke D. Ini adalah step terakhir. Kita mencari Q ke D dengan menggunakan Pitagoras, yaitu QA kuadrat dikurang dengan AD kuadrat. Nah, kita hapus dulu yang bagian sini. Ini adalah step terakhir. Q D kuadrat. BTW D adalah garis tegak lurus Q terhadap HA. Ya, mungkin di sini. Nah, kita beri nama P, bukan D. Nah, QP kuadrat adalah, tadi saya bilang QP kuadrat adalah QA kuadrat dikurang dengan AP kuadrat. QP sama dengan QA adalah 200 kurang AP kuadrat adalah 114. 489 kuadrat. Maka kita dapatkan QP adalah maksudnya adalah 2 angka 1201 per 89. Ya, begitulah ujian praktek dari saya. Saya Isyo Gopas dari kelas 12 Wisata 19 izin mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.